Pangalengan merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat, tepatnya berada di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Didukung oleh letak geografis yang tinggi, Pangalengan dianugerahkan oleh Tuhan memiliki tanah yang sangat subur. Maka dari itulah, terciptanya banyak sekali keindahan alam yang disuguhkan oleh Pangalengan. Hal tersebut bisa kita ketahui dari banyaknya tempat wisata yang sangat terkenal hingga ke seluruh Indonesia, seperti Sunrise Point Cukul, Wayang Windu, bahkan perkebunan teh Malabar yang masih terawat hingga saat ini. Selain perkebunan teh, posisi wilayah Pangalengan yang berada tepat di bawah kaki Gunung Malabar ini menjadi surga bagi para penikmat kopi. Supriyatna Dinuri adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pertanian kopi di Pangalengan. Berbekal dengan ilmu taninya, Bapak Supriyatna Dinuri, yang biasa disapa Bapak Nuri ini, memulai usahanya dengan nama Kopi Malabar Indonesia. Kopi Malabar Indonesia adalah komunitas yang bergerak di bidang agrobisnis kopi Arabica, kopi reguler, maupun kopi luwak. Dari hulu sampai hilir, mulai dari perbenihan sampai dengan pengolahan kopi bubuk. Setelah tahun 2011 kita sudah mulai bisa memperbaiki cara budidaya, memperbaiki cara pengolahan, kemudian cara roasting segala macam. Nah, akhirnya timbul dari situ keinginan untuk merambah usaha kopi ini menjadi dari hulu sampai hilir. Jadi artinya dari kita mulai nanam sampai kita bisa menjual yang siap minum. Kenapa itu bisa berpikiran ke situ? Karena ternyata nilai tambah yang besar itu setelah pengolahan ini. Artinya dari green bean ke sana, artinya green bean sampai bubuk atau siap minum, itu justru nilai ekonominya lebih tinggi. Kebun Kopi Malabar Indonesia sendiri terletak di kaki Gunung Malabar dengan luas 174 hektar. Berada di wilayah hutan negara yang dikelola oleh Perhutani dan bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Rahayu Tani, tepatnya di RPH Logawa, BKPH Banjaran, KPH Bandung Selatan, Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, di atas ketinggian 1511 sampai 2040 mdpl. Wilayah tersebut dinilai sangat cocok untuk budidaya tanaman kopi Arabica. Malabar Indonesia mengelola kebun sumber benih kopi Arabica seluas 2 hektar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. Awalnya keberangkatan Kopi Malabar Indonesia itu tidak serta-merta langsung seperti ini. Tapi yang jelas keberangkatan awalnya pemiliknya itu Pak Haji Supriyatna Dinuri itu adalah seorang petani. Seorang petani yang kebetulan beraktivitas di Gunung Malabar yang waktu itu salah satu mungkin barangkali salah satu pelambah. Salah satu pelambah itu di tahun 1990-an lah, sebelum tahun 2000-an. Pada tahun awal 2000-an itu ada perintah turun dari gunung tambahan. Salah satu solusi yang diberikan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dinas Perhutani yang selaku pengelola hutan Malabar, itu salah satu opsinya adalah alih profesi atau alih komoditi.
salah satunya kopi. Nah, saat itulah dimulai Pak Jinu ini mengawali nanam kopi yang walaupun pada awalnya itu tidak mengenal kopi itu seperti apa. Pada saat ada yang nawari bibit kopi ditanam. Nah, akhirnya setelah ditanam sudah tumbuh, sudah mau mulai berbuah, gagal. Jadi banyak yang mati karena tidak sesuai mungkin dari sisi ketinggian dan sebagainya. Nah, akhirnya nanam yang ketiga kali yang pada saat itu mendapat benih dari Sumatera Utara yang namanya itu Sigara Utang, barulah itu berhasil. Jadi penanaman yang ketiga. Akhirnya tahun 2005-2006 yang penanaman yang ketiga tadi itu sudah mulai panen. Nah, kita sudah panen, tapi saat itu juga begitu melihat buah yang merah banyak, kemudian ini mungkin tentunya senang ya dalam hati, wah dapat duit nih, dapat ini gitu kan. Tapi ternyata kita nggak tahu ngolahnya gimana, nah bingung lagi masalahnya. Jadi memang perkembangan kita mengenal kopi itu dari nol sama sekali, tidak dari nggak tahu sama sekali. Jadi kita belajarnya otodidak. Nah kemudian tahun 2006-2007 karena udah mulai marak yang panen kopi, akhirnya dinas terkait turun baru memberikan ilmu-ilmunya dengan teknis dan segala macam. Nah barulah tahun 2008 mungkin Jawa Barat sudah mulai booming, terutama 2009 Jawa Barat sudah booming kopi, bahkan banyak diburu ataupun banyak dicari para eksportir, terutama dari Sumatera Utara, Medan utama, kemudian Semarang maupun Surabaya. Nah, akhirnya Jawa Barat sejak itulah akhirnya kopi menjadi sebuah tren tersendiri, jadi sebuah usaha baru, artinya harapan-harapan baru selain usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya. Seperti yang diucapkan oleh narasumber tadi, perjalanan seorang Bapak Nuri ini sangatlah panjang dan membutuhkan proses yang cukup lama sehingga mampu membangun usaha kopi Malabar Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya penghargaan yang Bapak Nuri dapatkan dari orang-orang terkenal, seperti Bapak Ridwan Kamil, Bapak Ahmad Heriawan, dan penghargaan dari instansi-instansi besar yang ada di Indonesia. Selain itu didukung oleh kopi Malabar Indonesia itu sendiri yang memiliki cita rasa yang khas dan dilihat dari pengolahannya guna menciptakan kualitas yang baik, sehingga bisa menarik hati khususnya bagi para pecinta kopi. Ditambah dengan adanya kesadaran akan banyaknya manfaat kopi bagi kesehatan. Dalam proses pembuatan kopi ini tentu saja tidak sederhana. Ada banyak tahapan yang harus dilakukan serta langkah demi langkah untuk membuat rasa kopi yang tidak biasa. Merah panen yang di sebelah sini sortasi buah buat itu pemisahan kotoran sama perambangan artinya yang ada di sini ngelap yang ada di sana dibakar. Setelah itu pengupasan atau vakum sana di sini pengupasan biji ceri nah habis vakum lalu sortasi biji ke sana yang kulitnya masuk ke karung yang ini bisa satu dua yang itu kupas. Habis itu masukin di karung fermentasi 2 malam atau 3 malam biar keset gitu lalu dicuci. Habis fermentasi lalu dicuci. Kalau buat konsumsi langsung dikeringkan di sana. Kalau penjemuran tahu dari apa ada. Habis kalau udah kering
1% kadar air, terus pengupasan kulit tanah bawahannya. Habis itu belimbingnya rotasi misalnya yang grade banyak gitu. Jadi diskusi banyak lah. Misalnya belimbingnya. Dimulai dari memanen kopi yang sudah berwarna merah, melakukan sortasi buah dengan pemisahan kotoran hingga perambangan, lalu pengupasan atau pulping. Selanjutnya dilakukan proses sortasi terhadap biji kopi yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam karung dan difermentasi selama 2-3 malam. Setelah itu masuk ke dalam tahap pencucian hingga bersih. Setelah dicuci, kemudian dikeringkan. Dan setelah kering sekitar 10% kadar air, maka dilakukan pengupasan kulit tanduk. Lalu dilakukan sortasi untuk memisahkan biji yang reject. Setelah melalui proses panjang pengolahan, barulah dilakukan tahap pengemasan dan penyimpanan. Di samping berbagai penghargaan dan daya tarik terhadap kopi, tentunya seorang pengusaha mempunyai strategi dan tantangan tersendiri, termasuk Kopi Malabar Indonesia, guna mempertahankan daya tarik dan kualitasnya di tengah banyaknya pengusaha kopi lain dan kian banyaknya coffee shop. Kalau ingin mempertahankan kualitas kopi Malabar, satunya adalah ketinggian tempat, itu yang harus diperhatikan. Ketinggian tempatnya itu kita bisa di 500 ke atas. Yang kedua, strategi berikutnya adalah penerapan SOP pengolahan yang ketat. Salah satu SOP yang kita lakukan adalah panen harus petik merah. Salah satunya panen harus petik merah. Tadi kan ada di bawah di gudang, tadi ada SOP kan ya. Nah, kemudian fermentasinya, jadi kita atur supaya stabil ya, di range 12 sampai 18 jam. Jadi kalau bisa kemudian setelah panen itu harus secepat mungkin langsung diolah. Tidak boleh didiamkan apalagi nginep. Misalkan ini kewalahan nih. Misalkan ya, kewalahan. Nanti malpotnya besok. Nah, itu nggak masalah, nggak boleh. Lebih baik kalau sudah seperti itu kita proses olahan yang lain, artinya seperti natural yang lain. Itulah proses panjang dari perjalanan secangkir kopi pahit di bawah kaki Gunung Malabar Pangalengan. Dimulai dari tidak mengetahui apapun perihal kopi dan cara pengolahannya, hingga dikenal oleh banyak kalangan masyarakat dan menjadi surga bagi para penikmat kopi. Kini eksistensinya masih tetap sama, khususnya di hati para pecinta kopi maupun kalangan milenial yang hobi berbincang-bincang atau berdiskusi sembari dengan ditemani oleh secangkir kopi.